Perkenalkan, nama saya Safa Zalina. Di sini saya akan menjelaskan tentang SWOT yang kami teliti di usaha konveksi jeans. SWOT sendiri terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Produk jeans tidak mudah termakan zaman. Yang kedua, modal menyesuaikan zaman. Yang ketiga, proses produksi terkontrol langsung sehingga kualitas lebih terjaga. Yang keempat, bahan yang digunakan sudah menggunakan bahan jeans premium. Dan yang terakhir, tenaga kerja yang digunakan sudah berpengalaman. Selanjutnya ada weakness. Weakness sendiri yaitu kelemahan. Yang pertama ada modal produksi relatif tinggi, yaitu bahan, mesin, dan tenaga kerja. Yang kedua ada ketergantungan pada kesediaan bahan baku jeans. Yang ketiga ada kapasitas produksi terbatas jika pesanan meningkat. Yang keempat ada susahnya mencari tenaga kerja yang terampil. Dan yang terakhir ada kelangkaan bahan bakar dapat mengganggu proses produksi. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama ada peminat jeans lebih tinggi dari berbagai kalangan. Yang kedua adalah memiliki peluang kerjasama dengan brand lokal. Dan yang ketiga, tren custom jeans dan produk lokal semakin diminati. Dan yang keempat, keuntungan lebih besar karena produksi sendiri. Terakhir, pertumbuhan e-commerce dan media sosial mempermudah pemasaran. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama ada persaingan ketat dengan pabrik besar dan produk impor. Yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku dan biaya produksi. Yang ketiga ada perubahan tren fashion yang cepat. Yang keempat ada dampak dari limbah produksi mengganggu ekosistem lingkungan. Dan yang terakhir ada konsumen mulai beralih ke bahan non-jeans atau cargo chino. Perkenalkan, nama saya Dwiza Wanjani. Di sini saya akan menjelaskan strategi SWOT. Yang pertama itu ada strategi SO, yaitu mengoptimalkan semua kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Di mana yang pertama itu mengoptimalkan pemasaran digital produk berkualitas dan tidak mudah lekang oleh zaman dengan mempromosikannya melalui e-commerce dan juga media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kedua itu ada mengendalikan tenaga kerja berpengalaman untuk menjalin kerjasama dengan brand lain. Yang ketiga itu ada menyesuaikan model jeans sesuai dengan permintaan konsumen untuk memenuhi tren custom jeans yang diminati. Yang keempat itu ada untuk membuka open reseller untuk meningkatkan keuntungan produksi sendiri. Yang terakhir itu mengunggulkan produksi mandiri dan bahan yang premium untuk meningkatkan permintaan. Dan yang keenam itu membangun citra brand jeans lokal yang kuat dan juga konsisten. Yang selanjutnya itu ada strategi WO, yaitu memaksimalkan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan. Yang pertama itu membangun hubungan kerjasama yang panjang dengan pemasok bahan baku sehingga tingginya permintaan jeans itu dapat menjadi dasar negosiasi pemasok bahan yang lebih stabil. Yang kedua ada menggunakan platform digital berupa sistem pre-order atau PO untuk menekan resiko modal yang besar. Yang ketiga ada memanfaatkan pemasaran digital dan juga e-commerce untuk meningkatkan penjualan sehingga menutup besarnya modal produksi. Yang keempat ada melakukan pelatihan internal untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang baru. Yang kelima itu mengganti bahan bakar untuk menghindari jika terjadinya kelangkaan bahan bakar saat proses produksi. Yang keenam ada menerapkan sistem produksi fleksibel berbasis permintaan pasar. Selanjutnya ada strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman yang ada. Yang pertama ada menerapkan kontrol limbah produksi, pengawasan secara langsung untuk memudahkan penerapan sistem pengelolaan limbah ramah lingkungan. Yang kedua ada menjaga kualitas produk untuk bisa bersaing dengan produk impor. Selanjutnya yang ketiga itu ada mengembangkan inovasi desain untuk konsumen tetap memilih produk jeans dibandingkan produk non-jeans. Yang keempat ada fokus pada segmen pasar menengah ke atas yang lebih mengutamakan kualitas dibandingkan dengan harga murah. Selanjutnya yang kelima itu ada dengan adanya perubahan fashion yang cepat, perusahaan harus terus berinovasi dalam pembuatan model jeans. Yang terakhir ada menonjolkan kualitas dan daya tahan produk sebagai nilai utama. Selanjutnya yang terakhir itu ada
strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan juga menghindari ancaman yang ada. Yang pertama itu dengan menyusun perencanaan produk dan pemasok secara lebih detail. Yang kedua itu meningkatkan kapasitas produksi yang terbatas agar mampu bersaing dengan perusahaan besar dan juga produk impor. Yang ketiga yaitu melakukan diversifikasi produk seperti chino, kargo, dan juga celana non-jeans untuk mengantisipasi perubahan selera konsumen. Yang keempat itu dengan mencari alternatif pemasok bahan baku untuk menghindari gangguan produksi, yaitu dengan mengatur biaya produksi secara ketat agar tetap efisien. Yang terakhir dengan investasi bertahap pada mesin hemat energi untuk mengurangi dampak dari kelangkaan bahan bakar dan juga biaya operasional. Perkenalkan, nama saya Valentino Rossi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis departementalisasi usaha konveksi jeans. Yang pertama, pemilik usaha memiliki tanggung jawab utama menentukan strategi dan target usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian, mengawasi seluruh kegiatan usaha agar tetap berjalan secara efisien dan efektif. Kemudian, memperluas relasi pasar. Dan yang terakhir, mengatur modal dan arus kas usaha. Kemudian, divisi produksi memiliki tanggung jawab utama. Yang pertama, menyusun jadwal agar target produksi terpenuhi. Yang kedua, melakukan pekerjaan sesuai dengan tahapan dan berjalan sesuai dengan standar operasional atau SOP. Yang ketiga, memastikan kualitas produk terjaga dengan baik. Yang keempat, meminimalisir terjadinya kecacatan pada produk dan segera melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang kelima, meningkatkan produktivitas tanpa mengurangi kualitas. Dan yang terakhir, menjaga mesin produksi agar tetap berfungsi secara optimal. Kemudian ada divisi pemasaran. Memiliki tanggung jawab utama. Yang pertama, melakukan promosi produk baik offline maupun online. Yang kedua, mengatur saluran distribusi produk. Dan yang terakhir, membangun dan menjaga citra brand perusahaan. Perkenalkan, nama saya Fahri Akbar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi yang diberikan dalam usaha konveksi jeans. Yang pertama yaitu hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan sendiri penerapannya yaitu memberikan upah yang layak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan diberikan tepat waktu. Yang kedua, memberikan bonus tambahan saat ada jam kerja tambahan. Yang ketiga, memberikan apresiasi ataupun pujian bagi karyawan yang lebih cepat dalam menyelesaikan tugas. Terus selanjutnya yaitu liburan bersama di akhir tahun untuk karyawan. Selanjutnya, memberikan tunjangan hari raya kepada semua karyawan. Dan yang terakhir, membangun lingkungan kerja yang nyaman dengan rasa kekeluargaan yang hangat. Hierarki kebutuhan sendiri bertujuan untuk yang pertama, membuat karyawan merasa aman secara ekonomi. Yang kedua, mendorong karyawan bekerja lebih cepat dan efisien. Yang terakhir, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan komunikasi berjalan dengan baik bersama karyawan. Terus yang kedua adalah teori motivasi penguatan, yaitu penerapan di lingkungannya itu sendiri, yaitu yang pertama, melakukan kontrol rutin dan bersikap adil dalam pembagian kerja. Yang kedua, mendengarkan keluhan dan saran dari karyawan. Tujuannya yaitu karyawan lebih rajin dalam melakukan pekerjaan dan merasa atasan bisa lebih dihargai. Perkenalkan, nama saya Pratista Adanitya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan yang digunakan dalam usaha konveksi jeans. Yang pertama, yaitu pemimpin yang partisipatif. Dengan menentukan target mingguan produksi dan pembagian tugas yang adil sesuai dengan keahlian yang dimiliki karyawan dan selalu berorientasi berkelanjutan untuk meningkatkan kemajuan perusahaan. Yang kedua, pemimpin yang situasional. Pemimpin yang selalu mendengarkan keluhan dan saran dari karyawannya serta melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan jika diperlukan. Yang ketiga, komunikasi yang jelas. Menyampaikan instruksi dan aturan kerja dengan jelas dan mudah dipahami oleh karyawan. Yang keempat, pemberian motivasi kepada karyawan dengan pemberian gaji yang sesuai dan tepat waktu, memberi bonus saat ada jam kerja tambahan, memberi pujian atas pekerjaan yang baik, serta memberi tunjangan saat hari raya. Perkenalkan, nama saya Noval Sapanti. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari analisis yang telah disampaikan. Yang pertama ada operasional. Sering terjadi pemborosan waktu, lead time yang panjang, dan perencanaan bahan atau kapasitas belum rapi.
Yang kedua, ada sumber daya manusia. Keterampilan jahit dan quality control ada tetapi belum distandarisasi. Yang ketiga, ada keuangan dan harga. Modal kerja terbatas memengaruhi pembelian bahan dan kapasitas produksi. Yang keempat, ada pemasaran dan penjualan. Brand awareness rendah dan penjualan online belum dimaksimalkan. Yang kelima, ada rantai pasok dan bahan baku. Stok kadang terlalu tinggi atau kekurangan mendadak. Yang keenam, inovasi dan skala, sedikit diversifikasi produk, minim pemanfaatan teknologi, produksi e-commerce, otomasi yang ringan, di mana usaha konveksi memiliki potensi jika permintaan dasar jeans atau pakaian stabil dan proses produksi dapat ditingkatkan. Penghambat utama bukan satu hal besar melainkan kumpulan isu operasional, pemasaran, dan manajemen keuangan yang jika diperbaiki satu persatu akan meningkatkan efisiensi, margin, dan kapasitas skala. Perbaikan yang paling berdampak adalah standarisasi kualitas, perencanaan produksi, dan bahan yang lebih baik, harga berbasis biaya, dan pemasaran brand yang lebih efektif. Saran: membuat catatan terperinci dan detail dari mulai proses pemotongan hingga proses finishing dengan cara mencatat semua proses dalam satu buku, kemudian nantinya dikontrol setiap bulannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.